Salam, perkenalkan nama saya Mina Yovitana Watonis, NIM 1.2021.0051. Di sini saya akan menjelaskan tentang gereja purba pada tahun 30 sampai 590 Masehi. Di sini dibagi dalam 3 masa, yaitu yang pertama masa-masa rasul seperti Petrus, 2 Kisah Para Rasul pasal yang ke-41, Paulus dan Barnabas dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai 3, dan lainnya pada tahun 30 sampai 100 Masehi. Yang kedua, zaman sesudah para rasul ditandai dengan adanya yang pertama pemerintah gereja dalam Kisah Para Rasul pasal 6, muncullah istilah presbiteros atau penatua, episkopus atau uskup, diakonus atau diaken. Yang kedua, kebaktian dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Yang ketiga, ajaran atau dogma, itu pada tahun 100 sampai 313 Masehi. Abad ini banyak tulisan palsu mengenai Kristus bermunculan dalam melawan ajaran sesat atau gnostik. Gereja yang rasulia itu menyebut ajaran asli yang ralusilia itu sebagai ajaran atau dogma yang lurus atau orto tambah dogma sama dengan ortodoks. Sedangkan ajaran gnostik itu sebagai ajaran dogma yang berbeda atau menyimpang atau hetero atau dogma adalah heterodoks. Pada tahun 106, Ignatius dari Antioquia mulai menggunakan istilah Katolik untuk menyebut sifat gereja. Kata ini berasal dari kata kat atau menurut sesuai dengan dan holon atau sepenuhnya, kepenuhan atau universal. Ini adalah kualitas sifat yang menjelaskan bagaimana gereja itu jadi bukan nama suatu agama, misalnya Roma Katolik, Anglo-Katolik, Katolik, Bebas, Katolik Lama, dan lain-lain. Dan kata ini, Katolik atau kat atau holon, bermakna kualitas sifat gereja itu adalah penuh, universal, sempurna, lengkap, utuh, tanpa kekurangan apapun di dalam dari kepenuhan kasih karunia kebenaran dan kekudusan Allah. Berikut yang ketiga, masa penghambatan gereja dan berakhirnya penghambatan pada tahun 313 sampai 590 Masehi. Pada masa ini, gereja mengalami hambatan dan penganiayaan pada masa Kaisar Diocletianus dan penggantinya Galerius dari tahun 303 sampai 311 Masehi. Perwira-perwira dan pegawai Kristen dipecat, semua penduduk Kristen kehilangan haknya. Budak-budak Kristen tidak diberi kemungkinan lagi untuk mendapat kemerdekaan kembali. Banyak gedung gereja dirusakan, milik dan harta jemaat disita. Buku-buku gereja dan Alkitab banyak dibakar. Tak terhitung banyaknya orang Kristen yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Berikut asal mula gereja timur dan gereja barat. Yang pertama, sejak awal gereja mengakui kedudukan istimewa dari 3 orang uskup atau yang disebut dengan patriark, yaitu yang pertama uskup Roma, yang kedua uskup Alexandria, yang ketiga uskup Antioquia. Yang kedua, Konsili Chalcedon tahun 451 mengkonfirmasi lagi 2 uskup, yaitu uskup Konstantinopel dan uskup Yerusalem. Berikut asal mula gereja timur dan gereja barat. Yang pertama, para patriark itu memiliki keutamaan di atas rekan-rekan uskup mereka dalam gereja. Yang kedua, tak kalah takhta keuskupan Konstantinopel berargumen bahwa dia mesti berada pada peringkat kedua karena dia adalah Roma baru. Patriark Roma dengan gigih mempermasalahkan poin tersebut
dengan berargumen bahwa alasan dari primasi